jalan-jalan malam dulu. Bab 2976 sampai bab 2977. Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Wang Jing jatuh ke tanah, melihat Pseudo Grandmaster yang membosankan semakin dekat di sekelilingnya. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan. Sekarang, saya khawatir saya hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Pada saat ini, suara siulan tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, seseorang jatuh dari langit dan mendarat di sampingnya. Ketika sosok itu mendarat, dua Pseudo Grandmaster yang mendekati Wang Jing langsung tersingkir. Kedua Pseudo Grandmaster itu terbang keluar, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh mereka bergerak dua kali, tapi mereka benar-benar berhenti bergerak. Wang Jing sangat terkejut saat melihat ini, dan ketika dia melihat orang itu dengan cermat, itu bahkan lebih luar biasa. Bahkan jika Wang Jing diminta membayangkannya 10.000 kali, dia tidak akan pernah membayangkan siapa yang menyelamatkannya sekarang. Ternyata itu adalah Ye Zong. Setelah Ye Chong mendarat di tanah, dia segera menghempaskan kedua Pseudo Grandmaster tersebut. Energi murni di sekitarnya justru mengejutkan kedua Pseudo Grandmaster tersebut hingga tewas. Kekuatan seperti ini membuat Wang Jing merasa luar biasa. Jika para Pseudo Grandmaster itu memiliki ekspresi, mereka mungkin semua akan menunjukkan ekspresi ngeri. Wang Jing menatap punggung Ye Chong, dan entah kenapa merasakan ketenangan pikiran. Segera setelah itu, beberapa Pseudo Grandmaster lainnya bergegas maju. Mereka telah kehilangan kesadaran diri, dan bahkan jika teman mereka mati di depan mereka tidak tahu bagaimana harus merasa takut. Meskipun para Grandmaster semu ini telah mencapai kondisi setengah langkah bumi abadi, mereka hanyalah sekelompok kalami kecil di depan Ye Chong. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Chong telah membunuh semua Pseudo Grandmaster ini secara instan. Wang Jing memperhatikan Ye Chong dengan matanya sendiri, dan dengan satu pukulan dan satu tendangan, dia membunuh semua Pseudo Grandmaster yang sudah setengah langkah lebih dekat untuk menjadi abadi. Dia tahu bahwa Ye Chong telah menjadi sangat kuat sekarang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chong menjadi begitu menakutkan. Tidak heran 8 setan jalan hantu lainnya bukan tandingan Ye Chong ketika mereka bergabung. Wang Jing tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu Ye Chong. Saat itu Ye Chong tidak sekuat itu dan hanya seorang anak yang keras kepala. Namun, dalam waktu singkat ini, dia telah membuat kemajuan pesat. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Di sini, Wang Jing masih kaget, memikirkan betapa kuatnya Ye Chong sekarang. Ye Chong hanya menatap Wang Jing dengan dingin, tidak berkata apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Ye Chong berjalan menuju satu sisi jalan. Wang Jing segera bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berlari mengikutinya. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah sekitar beberapa menit, kedua orang itu berjalan keluar. Setelah keluar dari jalan terpencil ini, mereka sampai di jalan Washington yang ramai pada malam hari. Sebagai ibu kota Amerika Serikat, Washington memiliki kehidupan malam yang kaya. Melihat sekeliling, lampu-lampu jalan terang benderang di tengah pesta dan pesta. Ada banyak pejalan kaki di jalan, berjalan berdua atau bertiga. Ada beberapa pemuda asing yang berpenampilan sangat modis, merokok, memakai jaket kulit, dan bermain-main di jalanan. Ada juga pasangan yang saling berpelukan, terlihat mesra, mengobrol riang, lalu mulai bermesraan di jalan. Ada juga beberapa pembuat onar yang hanya keluar pada malam hari. Ketika orang-orang ini melihat Ye Chong dan Wang Jing, keduanya berasal dari luar kota. Mereka memandang mereka dengan niat jahat. Ada dua orang seperti hooligan yang mengikuti Wang Jing dan Ye Chong. Diperkirakan mereka sangat menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun, tak lama kemudian, Ye Chong dan Wang Jing berjalan ke pintu klub malam dan masuk.
Kedua gangster itu tidak punya kesempatan untuk bergerak, jadi mereka mengutuk dan pergi. Mereka tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, kedua orang ini mungkin akan mati. Ye Chong dan Wang Jing mengabaikan kedua bajingan itu sama sekali. Ada dua orang satpam berseragam di depan pintu klub malam. Ketika melihat para tamu masuk, mereka membuka pintu dengan antusias. Ye Chong masuk, dan Wang Jing mengikuti Ye Chong dari dekat. Para penjaga keamanan tampak terkejut saat melihat Wang Jing, seorang wanita cantik dengan pakaian compang camping dan darah di sudut mulutnya. Ini adalah tempat hiburan komprehensif kelas atas. Begitu Anda masuk, lobi di lantai pertama adalah ruang disko dan dansa, dengan bola-bola cahaya bersinar yang terus berputar di atap. Saat lampu berkedip-kedip, banyak pria dan wanita muda yang bergoyang mengikuti irama musik. Ye Chong berjalan langsung ke lantai 2 tanpa melihat orang-orang ini. Wang Jing juga mengikuti. Lantai 2 tampak jauh lebih tenang, dengan musik yang menenangkan dan merdu diputar di aula. Seluruh aula terang benderang dan megah, dan dekorasi di sekitarnya sangat kaya. Aulanya sangat besar, dengan sofa-sofa yang ditempatkan satu demi satu untuk menciptakan area terpisah di sebagian besar wilayah. Orang-orang sudah duduk, baik 1, 3 atau 5 orang, minum dan mengobrol dengan tenang. Lantai ini jauh lebih sepi dibandingkan lantai di bawahnya, meski hanya dipisahkan oleh satu tangga, namun terasa seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Setelah itu, Ye Chong menemukan kursi kosong dan duduk. Wang Jing ragu-ragu sejenak, lalu duduk di sebelah Ye Chong. Ye Chong menatap Wang Jing dengan dingin dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku menyelamatkanmu?" Wang Jing sangat pintar dan mengangguk, lalu, tubuhnya diam-diam mendekati Ye Chong. Meskipun Wang Jing dipukuli dengan sangat parah saat ini, dan masih ada darah di tubuhnya, penampilannya yang menawan tidak dapat disembunyikan. Wang Jing mengambil kesempatan untuk menuangkan segelas anggur, memaksakan senyum, dan berkata, "Pokoknya, terima kasih Tuan Ye dulu." Saat Wang Jing mengatakan ini, dia menempelkan tubuh elastisnya ke kepala Ye Chong di lengan. Menghadapi pesona Wang Jing, Ye Chong tidak mengubah ekspresinya, dia hanya mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Tidak peduli bagaimana Wang Jing menggunakan kemampuannya yang menawan padanya, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Wang Jing menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin pergi ke markas Ghost Road?" Ye Chong mengangguk. Wang Jing ragu-ragu dan berkata, "Tuan Ye, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda benar-benar dapat masuk ke markas besar Jalan Hantu dan menghadapi orang-orang besar di Jalan Hantu, Anda salah," kata Ye Chong. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Wang Jing. Wang Jing melanjutkan, "Kami, 8 iblis dari alam hantu, hanyalah kelas menengah dan atas di alam hantu. Masih banyak makhluk kuat yang belum dilahirkan, seperti bintang kembar alam hantu. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Tuan Ye, jika Anda dengan gegabah masuk ke markas Jalan Hantu, saya khawatir itu akan dalam bahaya." Ye Chong kemudian berbicara, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda hanya perlu untuk membawaku ke markas Ghost Road itu saja." Wang Jing tampak sangat ragu-ragu. Ye Chong tahu mengapa Wang Jing ragu-ragu. "Jangan khawatir, sebelum aku memasuki markas Ghost Road, aku bisa mengatur retret untukmu dan mengirimmu ke Tiongkok. Lalu akan ada orang-orang dari saluran pertama yang bertanggung jawab untuk melindungimu," kata Ye Chong. Wang Jing hanya khawatir sekarang karena dia dan Ye Chong masuk ke markas Ghost Road. Jika Ye Chong terbunuh, dia pasti akan mati juga. Ye Chong mengatakan ini, pertama-tama, ini memberi Wang Jing jalan keluar, sehingga Wang Jing tidak perlu khawatir. Selain itu, Ye Chong juga punya rencananya sendiri. Dia mengirim Wang Jing ke saluran pertama,
sehingga saluran pertama dapat mempelajari lebih lanjut tentang kisah dalam jalan hantu melalui Wang Jing. Anda pasti tahu kalau jalan hantu itu sendiri merupakan keberadaan yang sangat rahasia yang tersembunyi di bumi selama ribuan tahun. Bahkan di First Channel, penyelidikan tentang hantu tidak berhenti selama bertahun-tahun, namun pemahaman tentang hantu masih sangat sedikit. Saya yakin melalui Wang Jing, saluran pertama dapat mengungkap lapisan misteri jalan hantu. Ketika Wang Jing mendengar bahwa dia bisa bertahan hidup, dia secara alami sangat gembira. Oke, itu dia. Wang Jing berkata sambil menatap Ye Chong dengan mata menawan. Ye Chong mengabaikan Wang Jing dan malah melihat ke tangga. Saat ini, saya melihat dua orang berjalan menaiki tangga di lantai 2. Salah satu pria bertubuh besar, mengenakan kacamata hitam dan jas hujan lebar, serta cerutu di mulutnya. Dia mengenakan cincin emas di kedua jari yang memegang cerutu. Dia tampak seperti taipan lokal. Yang satu lagi terlihat sangat kurus, dengan rambut panjang hampir mencapai bahunya, semuanya berwarna putih keperakan. Dia memiliki wajah muram dan mengenakan jas putih. Dia terlihat sedikit lemah dan terlihat seperti sedang sakit. Kombinasi kedua orang ini agak aneh. Begitu kedua orang itu muncul, Ye Chong menemukan bahwa kedua orang ini bukanlah orang biasa. Keduanya jauh lebih kuat dari 8 setan jalan hantu. Dan ketika Wang Jing juga mengikuti pandangan Ye Chong, berbalik dan melihat dua orang ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ini adalah si kembar hantu, juga dikenal sebagai si kembar hantu. Mereka sebenarnya ada di sini, Wang Jing berkata dengan gemetar. Ye Chong memandang Wang Jing dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah itu yang baru saja kamu katakan, si kembar hantu itu? Wang Jing berkata, sial, itu benar-benar berarti Cao Cao. Cao Cao ada di sini, mereka adalah hantu tokoh tingkat tua. Mereka statusnya jauh di atas 8 setan jalan hantu kita. Mereka tidak dilahirkan di masa biasa. Bagaimanapun, orang biasa dapat ditangani oleh 8 setan jalan hantu kita. Sepertinya kali ini, Tuan Ye membunuh 8 setan jalan hantu. Setan lainnya, 2 monster tua ini dikirim, dan si kembar hantu ini ada di sini untuk Anda, Tuan Ye. Wang Jing menjadi pucat karena ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi Ye Chong dia tidak peduli sama sekali, tidak ada perubahan pada wajahnya. Seperti yang diharapkan, si kembar hantu berjalan ke arah Ye Chong dan duduk. Di antara mereka, pria berkacamata meniup lingkaran asap, lalu memegang cerutu di antara kedua jarinya, menyeringai, memperlihatkan gigi kuning besarnya, dan berkata, Tuan Ye, kan, senang bertemu Anda, saya Statham, dan ini Levis. Rambut perak itu mengangguk. Kedua orang ini agak sopan. Statham melanjutkan, kami berdua tidak muncul di dunia selama lebih dari 100 tahun. Saya tidak menyangka kali ini, kami akan muncul karena Anda. Anda seharusnya merasa sangat tersanjung. Kemudian, Statham menoleh untuk melihat di sebelah Ye Chong. Wang Jing tertawa dan berkata, kamu pengkhianat kecil dari jalan hantu. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Tentu saja, seseorang akan membunuhmu. Jangan ganggu aku, seseorang. Seperti Statham bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap Wang Jing. Wang Jing gemetar ketakutan. Saat ini, dia menghadapi 2 pilihan. Setelah berpikir sejenak, Wang Jing memperkuat tekadnya, dia tidak bergerak dan memilih untuk tetap tinggal. Yang berarti dia memilih untuk mempercayai Ye Chong. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Lebih baik memilih untuk percaya pada Ye Chong dan mencobanya. Mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Haha, kamu berani mengabaikan kata-kataku, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Apa menurutmu anak ini bisa menyelamatkanmu? Statham mencibir. Pada saat ini, Levis, yang pendiam di sebelahnya, berkata dengan ringan, bunuh mereka semua. Pada saat ini,
Ye Chong dengan tenang mengayunkan sedikit anggur ke dalam gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Bunuh mereka semua, kalian berdua, tidak masalah. Aku akan membantumu." Mendengar sarkasme Ye Chong, Statham tertawa keras dan berkata, "Aku tidak tahu apa kemampuanmu, tetapi tingkat kesombonganmu adalah sesuatu yang belum pernah kudengar atau lihat sebelumnya, hahaha." Statham tertawa, "Nak, sebelum kami datang ke sini, kami sedikit mengenalmu. Beberapa orang mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor satu di dunia seni bela diri timur. Tapi ini adalah dunia barat. Kamu, orang nomor satu di timur, hanya pantas mendapatkan untuk diinjak olehku." Begitu dia selesai berbicara, jari Statham tiba-tiba menjentikkan. Cincin emas yang semula dikenakan di jarinya muncul dengan suara mendengung. Cincin itu memancarkan cahaya keemasan, seperti peluru, dan ditembakkan ke arah Ye Chong. Cincin itu sangat cepat. Jika itu adalah orang biasa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi sebelum lubang besar ditembus oleh cincin emas itu. Ye Chong, sebaliknya, mengambil waktu dan mengulurkan dua jari. Kemudian, hanya suara dang yang teredam yang terdengar. Suara itu bergema di udara selama beberapa detik, dan Ye Chong menangkap cincin emas di udara. Kedua jarinya langsung meremukkan cincin itu. Lalu, Ye Chong melambaikan tangannya dan melemparkan cincin emas itu ke arah Statham seperti peluru. Dalam sekejap mata, cincin emas itu kembali melesat ke arah Statham seperti peluru. Statham sedikit terkejut dengan teknik Ye Chong tadi. Tapi reaksinya sangat cepat, dan dia meraih cincin emas itu dengan tangannya yang besar, lalu membantingnya ke atas meja. Saat Statham mengangkat tangannya, cincin emas itu telah berubah menjadi bubuk. Tapi meja itu tetap utuh di bawah kekuatan yang begitu kuat. Mengontrol kekuatan ini jauh lebih sulit daripada menghancurkan meja menjadi beberapa bagian. Keduanya baru saja bertarung, dan Statham belum menang sama sekali. Dan Ye Chong juga mengetahui kekuatan Statham. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan si hantu kembar memang jauh lebih kuat dari 8 hantu setan tersebut. Tapi kekuatan semacam ini pun tidak cukup untuk menarik perhatian Ye Chong. Gedoran keras Statham di meja akhirnya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Semua orang menoleh dan melihat ke sini. Statham menyipitkan matanya dengan marah dan menatap Ye Chong dengan dingin. Setelah beberapa detik hening, Statham tiba-tiba meraih sofa dengan tangannya dan mendorong dirinya ke atas. Di lengannya, pembuluh darah muncul dan otot menonjol. Lalu seluruh tubuhnya melompat seperti macan tutul dan menghantam Ye Chong. Statham sangat lincah dan cepat. Namun dibandingkan dengan Ye Chong, dia masih jauh lebih lambat. Statham baru saja mengangkat tubuhnya setengah, dan ketika salah satu kakinya terangkat, Ye Chong menendang Statham terlebih dahulu dan kemudian menendangnya. Tendangan ini langsung membuat Statham menjauh, bersambung.